Inilah sosok suami Bupati yang kemarin tapi kebohongannya terkuak. Ternyata dia sendiri yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya. Ngitung Mas, berapa tuh? Yang terakhir, karena saya dulu dan saya kami duduk, saya sama Dede. Padahal saya sama Dede cuma teman biasa, cuma teman saudara biasa. Dan saya gitu, kata ini saya orangnya membuat inilah masalah dan saya beban ke dia. Waktu itu juga dia sudah saya ajak pisah tapi tidak mau, masih pengen sama saya. Saya bilang sama istri saya, lebih baik kita pisah biar anak saya semua yang baik. Jadi kamu belajar baik. Kapan? Itu pas saya mau berantem lawan saya bilang. Tapi tahu istrinya lagi mengandung 2 bulan, tahu Mas? Tahu istrinya sedang hamil. Kalau masalah hamil saya tahu, cuma masalah bulan berapa saya tidak tahu. Karena istri saya tidak mau saya periksakan ke dokter karena dia bilang dia malu sudah punya anak itu. Ini hamil anak cepat. Iya. Itu sudah tidak ada denyut matinya teman. Di rumah saya rawat sama ibu saya sama kakak saya itu masih gerak, masih ada denyutnya. Kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit? Waktu itu saya pengen ke rumah kakak saya nyari bantuan agar saya ke rumah sakit, ada temannya gitu kan. Tapi waktu itu saya nyari mobil, tetangga saya yang depan rumah itu saya gedor-gedor yang punya mobil, nggak ada yang bukain. Sampai jam 11 itu saya nyari muter-muter ke orang yang punya mobil itu bilangnya nggak bisa. Kalau saya ajak itu bilang nggak bisa. Sampai itu saya ketemu sama ponakan di depan rumah lagi lewat, terus saya minta tolong ambil up itu dari saya. Umur janda berapa Mas? Kami menyampaikan ucapan bela sungkawa pada korban yang meninggal dunia akibat KDRT dari tersangka yang mana merupakan suaminya. Jadi KDRT ini sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga junto pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 65 juta rupiah. Dan sebagai pelaku adalah inisial MT, umur 28 tahun. Untuk waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 02 dini hari di lapangan sebelah barat MTSN 2 Pati, Buku Sumber, Desa Sonean, Kecamatan Mageleso, Kabupaten Pati. Untuk modus operandinya adalah awal mula perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023
sekira pukul 21 sampai pukul 01 dini hari, tersangka bersama kedua rekannya meminum minuman beralkohol jenis arak dikurang 2 botol besar. Kemudian setelah itu tersangka mengaku mabuk dan setelah minum dalam keadaan mabuk kembali ke rumahnya sekira pukul 1.30 dini hari. Dan ketika sampai di rumah, masuk ke dalam kamar, melihat istri korban yang bernama Melia Damayanti binti Damun 24 tahun sedang tidur bersama anak-anaknya. Serta pada saat itu tersangka melihat pampers dari anaknya yang sudah penuh dengan ompol, dan tersangka kemudian membangunkan korban sang istri dan mengajak keluar dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau motor untuk membeli pampers. Sekira pukul 2 dalam perjalanan ketika melewati pasar, tersangka dengan korban yaitu terjadi cekcok, pertengkaran sambil mengendarai motor. Kemudian setelah itu tersangka membelokkan kendaraannya ke lapangan dan di situ terjadi kembali cekcok mulut antara korban dengan tersangka, di mana tersangka menuduh kepada korban bahwasannya istrinya selingkuh, dan korban merasa tidak terima membalikan tuduhannya kepada sang suami bahwasanya yang selingkuh justru suaminya dengan seorang janda. Kemudian suaminya merasa tersinggung, kemudian suaminya melakukan kekerasan ya, dengan cara memukul korban ya, di sebelah kiri kepalanya sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu memukul korban di bagian mulut dan memukul kembali korban di bagian pipinya, serta melakukan mencekik korban sampai korban jatuh terlentang di atas tanah. Dan setelah jatuh terlentang di atas tanah, tersangka masih melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian dada korban dan perut korban. Setelah itu korban tidak sadarkan diri dan tersangka kemudian panik. Setelah panik, korban diangkat oleh tersangka dan dibawa oleh motornya ke rumah kakak korban. Sesampainya di rumah, kemudian korban dilakukan upaya disadarkan, tetapi korban tidak sadar juga sampai dengan pagi hari. Dan setelah itu korban oleh tersangka dan keluarganya dibawa ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata korban ini sudah tidak bernyawa alias meninggal dunia. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.